Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Without a love of my own, you knew just what I was left. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya punya kabar bahagia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengarkan berita dari BBC London. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah anggota Jepang. Sementara itu kita tidak ingin ada campur tangan PPKI di proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dibilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan adalah hal dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta segera memutus hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana, setuju? Yuk! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Maaf mengganggu waktunya. Saya datang kemari membawakan berita penting. Silakan, kalau begitu masuk. Kabar penting apa yang kalian maksud? Begini Bung, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami, golongan muda, berkumpul dan mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus serahkan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Jangan mencetak jejak Allah dalam selanjutnya. Kekuatan kita yang sekecil itu tak akan mampu mengutuk armada Jepang. Bukti kekuatan yang telah kita perhitungkan itu apa tindakan kalian terhadap kaum wanita dan para anak-anak. Jika terjadi pertumpahan dan bagaimana bisa kita jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat inilah yang telah ditunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tetapi beri kami waktu. Kalau begitu, kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal.
Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan. Gimana ini? Para golongan muda menuntut untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang-matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di bumi ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat para golongan pemuda? Apa kita abaikan saja? Begitulah, mereka masih muda. Kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa saudara datang ke tempat ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno untuk ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa maksud kalian? Kami terpaksa membawa Bung Karno sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut. Baiklah, beri kami waktu. Mari ikut kami. Kemana nih? Ke tempat pengasingan. Ngapain ke pengasingan? Tenang saja, Bung Karno sudah menunggu di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka, dan aku akan menjamin keberadaan mereka jika mereka berada di Jakarta. Saya akan menunjukkan tempatnya. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Ya, kita akan melakukannya besok. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Suka tidak kita akan mengisinya sekarang? Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, mengganggu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan melaksanakan eksekutif. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksana Maeda. Silakan. Apakah ada kertas dan pena Laksana Maeda? Oh, sebentar. Bagaimana tahap penandatanganan naskah ini? Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI.
Karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi merdeka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain, Bung. Bagaimana Bung Karno? Karena ini jasa bangsa Indonesia, maka harus atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Ya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana? Semua setuju? Setuju. Tolong ketik naskah ini. Baik, Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Ini, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Ya, kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh ya, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang mencarikannya? Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Buatlah saja, buatlah dengan bentuk yang sederhana. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kita kasih nama Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Baiklah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempatnya dicetak, Latif, Suhud. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.